Banyak orang bertanya, apa tujuan hidup saya? Pertanyaan ini terdengar wajar, bahkan mulia. Namun Spinoza akan berkata, justru disinilah kesalahpahaman besar manusia dimulai. Kita mengira hidup adalah sesuatu yang dirancang, direncanakan, dan diberikan dengan maksud tertentu. Seolah hidup adalah alat dan kita harus menemukan fungsi apa yang melekat padanya. Seolah jika kita gagal menemukan tujuan hidup, maka hidup itu sendiri menjadi sia-sia. Spinoza tidak melihat hidup seperti itu. Bagi Spinoza, hidup bukan sesuatu yang diciptakan untuk tujuan tertentu. Hidup adalah sesuatu yang terjadi karena ia niscaya terjadi. Alam tidak duduk terlebih dahulu untuk merencanakan kehidupan. Alam tidak membuat desain moral, tidak menetapkan misi, tidak menyusun makna. Alam bekerja karena hakikatnya memang demikian. Kita sering berkata matahari bersinar untuk menyinari bumi, padahal matahari tidak pernah berniat apapun. Ia bersinar karena struktur dan hakikatnya menuntut ia bersinar. Jika ia tidak bersinar, ia tidak lagi menjadi matahari. Air mengalir bukan karena ingin memberi kehidupan. Ia mengalir karena hukum alam menentukannya mengalir. Api membakar bukan karena ingin menghancurkan. Ia membakar karena itulah sifatnya. Kita keliru ketika melihat alam sebagai rangkaian tujuan. Kesalahan ini, kata Spinoza, lahir dari kecenderungan manusia memproyeksikan cara berpikirnya sendiri ke seluruh realitas. Karena manusia bertindak berdasarkan tujuan, ia mengira alam pun demikian. Padahal, alam tidak mengenal tujuan, yang ada hanyalah sebab. Dari kesalahan inilah muncul gagasan bahwa hidup harus memiliki tujuan tertentu. Bahwa hidup harus mengarah pada sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih abadi. Jika tidak, hidup dianggap gagal. Spinoza mematahkan cara berpikir ini dari akarnya. Bagi Spinoza, hidup tidak diciptakan, hidup terjadi karena ia merupakan ekspresi dari substansi itu sendiri. Substansi yang ia sebut Tuhan atau alam tidak memilih untuk menciptakan hidup. Hidup muncul karena dari hakikat substansi, modus-modus seperti manusia, tumbuhan, dan segala yang ada, niscaya mengikuti. Dengan kata lain, hidup bukan hadiah. Hidup bukan proyek. Hidup bukan ujian. Hidup adalah konsekuensi dari kenyataan bahwa alam ada dan bekerja. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia tidak berdiri di luar alam. Manusia bukan pengecualian. Manusia adalah bagian dari rangkaian sebab akibat yang sama. Manusia hidup bukan karena ia memilih untuk hidup, tetapi karena ia memiliki daya untuk hidup. Spinoza menyebut daya ini conatus, usaha setiap hal untuk mempertahankan keberadaannya sejauh ia mampu. Conatus bukan kehendak bebas. Ia bukan keputusan moral. Ia adalah ekspresi dari hakikat sesuatu. Sebagaimana batu jatuh karena beratnya, manusia hidup karena daya hidupnya. Ketika manusia terus bertanya apa tujuan hidup saya, seringkali ia sedang menolak kenyataan ini. Ia ingin hidupnya memiliki legitimasi dari luar. Ia ingin hidupnya dibenarkan oleh makna besar, oleh rencana ilahi, oleh tujuan akhir. Padahal hidup tidak membutuhkan pembenaran. Hidup sudah sah karena ia terjadi. Disinilah Spinoza mengatakan sesuatu yang sangat penting. Orang bijak tidak memikirkan kematian, melainkan hidup. Kalimat ini sering disalahpahami, seolah Spinoza mengajak kita mengabaikan kematian. Bukan itu maksudnya. Spinoza tidak menyangkal kematian, tetapi ia menolak menjadikannya pusat kehidupan. Orang yang terus-menerus memikirkan kematian akan hidup dalam ketakutan. Ia akan hidup berdasarkan ancaman dan harapan palsu. Ia berbuat baik karena takut mati. Ia menahan diri karena membayangkan hukuman setelah hidup berakhir. Bagi Spinoza, ini bukan kebijaksanaan, melainkan perbudakan emosi. Orang bijak sebaliknya memikirkan hidup. Ia memahami sebab-sebab yang membentuk dirinya. Ia memahami emosi-emosinya, dorongan-dorongannya, keterbatasannya. Ia tidak hidup untuk menghindari kematian, tetapi untuk memahami kehidupannya. Dengan memahami hidup, manusia tidak lagi dikuasai oleh rasa takut akan kematian. Kematian menjadi fakta alamiah, bukan ancaman moral. Hidup dalam pandangan Spinoza tidak perlu diarahkan pada tujuan akhir tertentu. Hidup cukup dipahami. Semakin kita memahami hidup, semakin kita selaras dengan keniscayaan alam. Hidup bukan sesuatu yang harus kita menangkan. Hidup bukan sesuatu yang harus kita selamatkan. Hidup adalah sesuatu yang terjadi, dan kita berada di dalamnya. Seperti matahari yang bersinar, seperti air yang mengalir, seperti api yang membakar. Manusia hidup bukan untuk menjadi sesuatu di luar dirinya, tetapi karena ia adalah bagian dari alam yang bekerja sebagaimana ia bekerja. Dan dalam pemahaman inilah, kata Spinoza, manusia menemukan ketenangan yang sejati.